warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia dari kelas 12 Agama 1. Adanya video ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Langsung saja kita masuk ke materinya. Dampak perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif terbagi menjadi 5, dan saya akan menjelaskan dua saja, yaitu transformasi politik dan mempercepat mobilitas sosial. Dampak positif transformasi politik. Transformasi politik adalah merupakan proses perubahan politik di suatu negara. Transformasi politik menyebabkan perubahan-perubahan bersifat mendasar. Sebagai contoh, pergantian presiden dan wakil presiden, sistem kebijakan politik, dan sistem pergantian pemerintah negara. Mempercepat mobilitas sosial. Perubahan sosial turut mempercepat mobilitas sosial dalam masyarakat. Mobilitas sosial mencerminkan kemampuan individu untuk melakukan pergerakan sosial. Jika mobilitasnya ke atas, berarti individu naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif terbagi menjadi 6. Disorganisasi diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Disorganisasi juga dapat diartikan sebagai proses pudarnya nilai dan norma sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial. Perubahan sosial menyebabkan disorganisasi melalui berbagai cara, yaitu sebagai contoh, berkembangnya westernisasi dapat memudarkan kewarisan budaya lokal karena kebiasaan dan pola hidup masyarakat cenderung bertentangan dengan nilai-nilai tradisional setempat. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian mengurangi kegiatan bersama antar petani yang dapat memudarkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial penting bagi kehidupan masyarakat. Setiap anggota masyarakat akan menghasilkan kerja yang baik dan meningkatkan solidaritas, serta sense of belonging. Solidaritas menjaga hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Culture shock merupakan reaksi ketika masyarakat merasa bingung karena mengalami perubahan budaya yang mencolok. Terdapat 3 dimensi kebingungan yang dialami masyarakat, yaitu efektif, perilaku, dan kognitif. Culture shock tidak hanya terjadi ketika individu berpindah lokasi yang jauh, misalnya ke luar negeri, tetapi juga dapat terjadi di tingkat lokal atau regional. Kesengajaan budaya. Culture lag berbeda dengan culture shock. Culture lag mencerminkan kondisi adanya kesengajaan budaya. Culture lag terjadi ketika budaya berubah lebih cepat daripada budaya non-material, sehingga terciptalah kesengajaan di antara keduanya. Sebagai contoh, media sosial disalahgunakan untuk melakukan tindakan perundungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan material tidak sejalan dengan perkembangan non-material. Akibatnya, masyarakat sulit beradaptasi. Muncul beragam permasalahan sosial. Bagaimana perubahan sosial menyebabkan munculnya beragam masalah sosial? Dalam kehidupan masyarakat, perubahan ditandai dengan adanya hasil penemuan baru. Discovery dan inovasi. Penemuan baru dan inovasi meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Tetapi jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menciptakan berbagai masalah sosial. Sebagai contoh, otomatisasi berpotensi memunculkan beragam masalah sosial. Otomatisasi, pabrik-pabrik melibatkan penggunaan mesin dan teknologi yang berenergi besar. Anomi. Anomi merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan tidak stabil atau kekacauan sosial akibat kurangnya norma yang mengatur perilaku masyarakat. Migrasi massal dapat menjadi contoh nyata perubahan sosial yang menimbulkan anomi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau penyebutan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.